Nah, ini dengan kejarannya begitu kekurangan destinasi, kita dilibatkan bersama dengan Global Port Singapura. Ternyata di Singapura itu sudah kunjungannya 5.700 cruise per tahun. Nah, saran dari Singapura, bila mana kita bisa membangun secepatnya, dia mau akan menghasilkan 50% dari 5.700 cruise per tahun ke Karangasem. Ini kan sebuah harapan besar karena kita mengandalkan dari sisi galian C saja, galian C bisa habis, tapi ini tidak habis-habis. Orang banyak yang mengejar juga bandara, ya kita jangan ikut-ikutan ngejar bandara, lebih baik kejar. Kalau Dermaga Cruise Tanah Ampo, welcome to. Ini tempat yang luar biasa. Dermaganya nih, aduh, dermaganya seperti ini. Menuju Tanah Ampo untuk melihat dermaga cruise yang digagas dan dibuat oleh Pak Gerdeg. Jalannya masih bagus, akses jalan besar. Dermaga tempat dulu kapalnya. Kita akan masuk lihat dermaganya. Nah, kita masuk ke dermaga, lihat situasi. Masuk. Ini dermaga Tanah Ampo. Oh, siap kita tanya dulu Sampang. Ini kantor dermaga. Kalau pasangan Karisma jadi, ini tidak perlu lagi membangun karena sudah dibangun dengan biaya yang besar. Dermaga ini, kita lihat posisi dermaganya. Kita akan lihat dermaga Tanah Ampo. Ini posisi kapal nanti berlabuh, biar masyarakat Karangasem tahu ini bahwa gedung bangunan ini sudah ada, tinggal melanjutkan saja. Serius, saya yakin ini akan jadi dermaga Tanah Ampo. Nah, kita ke lihat ininya untuk kapal dermaganya nih, maju. Dermaganya seperti ini. Dermaga Tanah Ampo. Om Swastiastu, ini saya sekarang berada di dermaga cruise Tanah Ampo. Welcome to. Ini tempat yang luar biasa. Tadi kita sudah lihatkan jalannya, luas tempatnya ini luar biasa, 98 sekian hektar ya kalau nggak salah. Terus ini pembangunan sudah dilakukan oleh pemerintah pusat itu dengan biaya 104 miliar. Bangunan Tanah Ampo atau Pelabuhan Cruise ini sudah siap, tinggal melanjutkan untuk memperpanjang dermaga lagi sedikit dan memperluas lagi 100 meter dermaga, itu semuanya bisa dilakukan. Kantor ini betul-betul sudah siap. Ini sudah siap ready, nggak perlu lagi kantor sudah ada. Saya nggak bisa masuk sayang, di sini semua di bisa lihat kantor-kantornya itu ada ruangan-ruangan khusus. Ruangan khusus. Nah, ini nanti kita mungkin masuknya itu ada bangunan-bangunan yang spesial. Bisa dilihat bangunannya spesial. Semua sudah ada tempatnya. Jadi tempatnya sudah luar biasa ini. Kita lihat bangunan Tanah Ampo-nya ini sudah ready untuk dilakukan, luas sekali tempatnya. Bisa lihat gedung ke sana lagi. Ini masyarakat Karangasem nggak usah khawatir. Bangunan ini Tanah Ampo, coba lihat ke sana, arah ke sana nih, tinggal dilanjutkan saja. Kita sudah punya dermaga cruise di Bali yang ada di Karangasem. Jadi bagi warga Karangasem jangan lupa pilih nomor 1 Karisma. Kita akan lanjutkan pembangunan Tanah Ampo ini menjadi sukses. Ada mercusuarnya juga yang tinggi sekali untuk memantau kedatangan kapal. Tempat yang sudah lengkap fasilitasnya,
tinggal dilanjutkan, sayang mangkrak setelah jabatan Pak Gredeg tidak dilanjutkan lagi. Mari kita akan lihat kelanjutan dari proses ini dan penjelasan dari Pak Gredeg. Terima kasih. Om Swastiastu, Ginama Sedam Sidam. Om Swastiastu, pengisir. Hari ini hari yang luar biasa. Saya bersama Pak Wayan Gredeg, mantan Bupati Karangasem 2 periode, yang dimana saat ini kita ajak beliau untuk ngayah di Karangasem sebagai tim, termasuk tim inti kemenangan untuk pasangan Karisma, serta proyek-proyek apa yang sudah dilakukan dahulu, ini akan kita lanjutkan. Yang sangat menarik adalah bagaimana kapal pesiar ini bisa hadir di Karangasem. Ketika di Singaraja akan ada bandara Singaraja, Karangasem ini sebenarnya sudah mempunyai pelabuhan kapal krus yang ada di Karangasem. Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti. Saya bertanya sama ahlinya, kebetulan beliaulah yang penggagas awal tentang kapal pesiar itu. Sebelum nanti kita bahas juga masalah air Telaga Wajah, masalah air di Karangasem, apakah benar bisa air itu seluruh Karangasem mendapatkan air? Nah, kita simak penjelasannya di YouTube Ismaya Jaya. Mari kita kupas dulu mengenai kapal krus, Pak. Karena Hampura ini Bapak kan selalu bilang kepada tiang Pak Karisubali bahwa krus ini memang bisa di Karangasem, dan Bapak sendiri sudah melakukan. Gimana ininya, Pak, teknisnya? Begini, sejarah dari sisi krus yang ada di Karangasem itu bukan dari ide dari kita, bahwa itu ide dari Miami, Florida, Amerika Serikat melalui Sekjen Pariwisata Pak, zamannya waktu itu adalah Pak Wacik sebagai Menteri Pariwisata. Nah, di situ ada pameran di Miami, Florida, Amerika Serikat, bahwa ternyata Cruise Elizabeth itu hampir setiap 6 bulan itu datang di Padang Bayi. Nah, dengan di Padang Bayi ini, apakah itu masuk dalam konteks destinasi dunia? Bagaimana? Nah, ternyata masuk dalam destinasi dunia. Nah, disitulah baru kita berpikir dari mana kita meyakinkan agar ini bisa berlabuh di Kabupaten Karangasem. Karena belakangan itu ada ketentuan bahwa tidak boleh kapalnya di tengah, terus itu dia menurunkan penumpang pakai skoci, tapi kapalnya tidak kelihatan di Padang Bayi, akhirnya tidak jadi datang. Itu dari tahun 60-an, 68. Nah, dari tahun 68 lah kita kutip dari sisi itu, dan ternyata orang luar jauh lebih tahu tentang destinasi pariwisata, terutama adalah Global Port, itu adalah Singapura punya. Nah, dengan demikian dibuatkanlah perencanaan, dan kita tetap melibatkan UNUD sebagai sebagai pendamping kami untuk mengkaji hal ini biar tidak nanti mubasir yang dibilang. Nah, akhirnya UNOD meneliti dari sisi kedalaman, dari sisi gelombang dan sebagainya. Habis itu baru kita telurkan, mengundang Presiden waktu itu SBY. Kebetulan beliau mau ke Nusa Penida, kami minta kepada beliau untuk singgah. Kami punya program ini dari Miami, Florida, Amerika Serikat. Dia ingin membuat pelabuhan krus di Tanah Ampo. Akhirnya disetujui oleh Presiden waktu itu. Nah, dengan demikian tentu kita membuat desain dan sebagainya, tetap kita melibatkan dari sisi krus-krus atau pengelola-pengelola krus yang sudah terbiasa dari sisi itu. Nah, ini dengan kejarannya begitu kekurangan destinasi, kita dilibatkan bersama dengan Global Port Singapura. Ternyata di Singapura itu sudah kunjungannya 5.700 krus per tahun. Nah, saran dari Singapura, bila mana kita bisa membangun secepatnya, dia mau akan menghasilkan 50% dari 5.700 krus per tahun ke Karangasem. Ini kan sebuah harapan besar, karena kita mengandalkan dari sisi galian C saja, galian C bisa habis, tapi ini tidak habis-habis. Orang banyak yang mengejar juga bandara, ya kita jangan ikut-ikutan ngejar bandara, lebih baik kejar. Kalau orang turun dari pesiar, orangnya 1.000, ke 1.000-nya bawa duit yang penuh. Tapi kalau orang turun di bandara,
di contoh di Ngurah Rai belum tentu dia membawa uang semuanya. Inilah yang menarik. Maka dari itu disitulah kita buatkan pasar. Bila mana sehari bisa di situ kita bisa mengadakan atraksi di pasar seni yang kita buat di Manggis. Itu judulnya. Nah, karena ini berjalan waktu, kita yakinkan di situ ada undang-undang tercantum kaitan dengan pengelolaan pelabuhan itu yang boleh hanya Pelindo gitu. Nah, disitulah kami berbicara di Musrembangnas di depan Presiden, di depan Menteri, di depan Gubernur se-Indonesia dan Bupati se-Indonesia. Kami minta izin dengan Pak Mangku pasti ke Pak Mangku, kami minta izin, kami mau berbicara dengan Presiden kaitan dengan undang-undang tentang kepelabuhan. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang 24 otonomi daerah. Masa semua dikelola oleh Pelindo? Disitulah perintahnya Pak JK sebagai wakil memanggil Bappenas untuk merubah undang-undang dan boleh kabupaten untuk ikut mengelola pelabuhan. Itulah beli tanah untuk dan sebagainya. Terus kita secara intens lobby dengan provinsi, lobby dengan pusat, akhirnya pusat segera membangun seperti yang kita ketahui sekarang. Memang itu saran dari pembawa krus itu kekurangan, masih kurangnya panjang dan kurangnya lebar. Dan ini baru hanya pertama, dan malahan itu sudah ada 13 krus uji coba datang ke Karangasem. Dan tidak ada satupun, tidak ada yang mengeluh, malahan melihat dari sisi pemandangan yang begitu indah, melihat gunung dan sebagainya, semua yang heran sampai tidak melihat jalan sampai jatuh. Tamunya itu dengan senangnya. Nah, belakangan ini karena saya batas waktu jabatan itu ada, nah, kita ingin mengambil peran ini kepada pemerintah pusat agar ini dikuasai oleh Kabupaten Karangasem. Itulah bentuk badan pengelola dan termasuk PTKS. Nah, disitulah kendalanya. Kami sudah mau berakhir jabat membentuk itu agar kita memohon kepada pemerintah pusat dan provinsi agar bisa dihibahkan. Karena yang melanjutkan ini kalau melalui pemerintah pusat agak sulit. Dan Global Port berjanji untuk melanjutkan bila mana diserahkan pada kabupaten. Nanti kerjasama antara BUMD-nya Karangasem, PTKS dengan Global Port yang ada di Singapura. Sampai saya didamping oleh DPR Provinsi Bali, Putu Juli, saya langsung meyakinkan Ketua DPR RI. Saya ajak langsung ketemu dengan Direktur Global Port. Beliau menantang, kapan bisa selesai? Saya sangat diuntungkan bila mana di situ dibuka destinasi baru. Nah, disinilah terjadi berebut kue. Selama ini saya lihat juga tetap yang kabupaten lain, kalau Karangasem miskin dia senang gitu. Tidak senang mereka melihat Karangasem itu kaya gitu. Ini jujur ini. Kalau tidak itu kenapa tidak begitu didukung, dibilang ini gelombangnya lah, dan itu sudah dibuat desain dan sudah dirancang. Kita melibatkan perencanaan dari dari Belanda yang sudah sukses di Dubai membuat berkotar terapung. Cuman kita berbicara dengan Pertamina karena berdua akan memakai, ya tentu biayanya harus berdua. Nah, inilah Pertamina agak mundur itu udah semua udah ada jawabannya. Mengenai dalam sudah standar lah 18 meter bisa memancang. Orang bilang dalam ini tidak bisa, ada orang bilang dangkal tidak bisa, ada orang bilang gelombangnya tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Bohong, itu tidak ngerti. Yang jelas bahwa orang yang tahu tentang krus, minimal krus Asosiasi Krus Asia, boleh tanya di sana bagaimana tanggapan mereka tentang krus atau pelabuhan krus yang ada di Tanah Ampur. Semua mendukung. Namun demikian tentu kita tidak menghalangi dari sisi apa yang dikelola oleh Pelindo di benua, silakan. Tetapi ketentuan krus itu tidak boleh dicampur dengan pelabuhan lain, termasuk ikan, termasuk minyak dan yang lainnya. Kalau krus adalah khusus krus. Tidak ada di Bali selain Tanah Ampur yang membuat pelabuhan khusus
keros untuk pelabuhan di Tanah Ampo tersebut. Ini yang kita mengabdikan diri. Saya jangan digaji, saya sanggup untuk mengabdikan diri membantu dan PTKS-nya diselesaikan. Saya kira mungkin itu sudah. Kalau itu sudah kuat, ya kita mohon kepada pemerintah pusat agar itu dilimpahkan biar tidak mencangcang. Provinsi juga menyerahkan kepada kita. Kalaupun jelas nanti berapa saham provinsi, berapa saham kabupaten, ya mari kita kerjasama menarik. Daripada kita numplak semua. Coba bayangkan, pusat pemerintahan ada Denpasar, pariwisata Denpasar, kesehatan ada Denpasar, pendidikan ada Denpasar, ekonomi ada Denpasar. Gimana tidak numplak? Ini yang belum terjawab dari sisi pemecahan, dari sisi pemerataan pertumbuhan ekonomi, termasuk Karangasem, Bali Timur, dan termasuk juga Bali Barat dan Bali Bali Utara. Ini yang terjadi urbanisasi. Bayangkan sekarang Karangasem itu hampir 30% urbanisasi. Kalau sudah terjadi urbanisasi lebih daripada 10%, berarti sudah tidak baik. Maka dari itu inilah mesti harus pariwisata dipecah-pecah. Apa yang di provinsi, apa yang di Denpasar, apa yang di Badung. Ini yang mesti harus dilakukan. Yakin kok itu bisa dilakukan, asal ya tentu dalam hal ini kita punya kepentingan yang sama untuk kepentingan rakyat Karangasem ke depan. Jangan mengandalkan Galian C aja. Galian C bisa habis, tapi sumber daya manusia, sumber alam kita tidak akan habis kalau kita kelola dengan baik. Sekian, makasih. Pak, artinya di sini tidak ada masalah kapal pesiar kalau dilanjutkan, bisa terwujud. Jadi mimpi masyarakat Karangasem untuk menjadi sejahtera itu pasti terwujud dengan adanya kapal pesiar itu, kan gitu Pak ya? Ya. Ada pertanyaan saya dengan orang ahli, saya bertanya tentang infrastruktur Pak. Ya. Ketika kapal pesiar itu datang, kan itu orang kaya semua yang datang. Ya. Dia bisa ribuan jumlahnya, satu kapal bisa 3.000, 2.000 satu kapal. Ketika dia datang ke infrastruktur apa yang kita sudah siapkan? Contoh penginapan. Apakah kita sudah siap untuk penginapannya atau apa memang ketika ini datang mereka hadir, investor akan banyak datang. Ketika ada gula pasti investor akan semut datang. Bagaimana Pak menghadapi dengan banyaknya tamu yang akan datang itu? Kita berbicara infrastruktur gitu ya. Infrastruktur inilah tugas pemerintah pusat untuk melanjutkan jalan Prop Mantre itu sampai ke Buleleng. Itu akan semua bisa berjalan. Termasuk di Telukan Bawang bisa. Buleleng mau inginnya membuat bandara, ya dengan Prop Mantre ini mesti dibutuhkan juga. Termasuk juga di pelabuhan-pelabuhan yang lain, termasuk pelabuhan ikan yang ada di Amet. Ini yang makan itu, ini infrastruktur ini. Nah, mengenai penginapan, saya kira orang yang turun dari kapal itu tidak kecil. Dia memang menginapnya di kapal. Kecil persentase, paling 5% paling banyak. Cuman yang dibutuhkan itu adalah hiburan dan pariwisata, tempat-tempat makan mereka, restoran. Nah, waktu datang ke Bali itu sekalian dua, waktu itu sampai bingung di sini mencari makan tamunya. Bukan di sini aja, kepentingan itu adalah seluruh Bali. Akan dapatkan dampak itu. Iya, sampai Kintamani, Denpasar, Singaraja, itu bukan Karangasem aja. Ini cruise ini untuk Bali. Bukan untuk Karangasem, jangan salah ini. Karena ini terbesar untuk Asia Tenggara, yang terbaik itu adalah situ. Kalau tidak percaya, mari kita cek di Global Port di Singapura. Ini yang terjadi. Nah, ketika sekarang kan ada yang mengatakan di benua itu sudah bisa berlabuh kapal pesiar. Apakah standarisasi benua itu sudah memenuhi dengan asuransinya sendiri, bagaimana Pak? Saya kira kalau sekarang nggak tahu perubahannya kayak apa, kelas seperti apa kapal yang dijamin oleh asuransi. Kalau dulu pernah mendengar Pak? Kalau dulu saya pernah dengar, kalau pelabuhan atau alur lautnya yang pernah dikeruk, suatu saat akan terjadi sedimentasi. Itu alam ini. Nah, disitulah tidak mau dijamin oleh asuransi karena ditakuti dengan kandasnya kapal atau akan terhalangnya dari sisi sedimentasi. Kalau itu dulu, nggak tahu sekarang seperti apa. Apakah dipaksakan yang tidak dijamin dituntun oleh takbut masuk ke dalam, bisa saja juga. Tapi ya
secara umum coba tanya pada orang ahli di bidang Kerus, tidak ada pelabuhan Kerus yang campur-campur dengan pelabuhan lain. Ini yang menjadi itu sudah pasti tidak ada. Pasti. Di mana-mana tidak ada. Ada. Artinya hanya bisa di Tanah Ampo, Pak ya. Ya, coba lihat di Turki, coba lihat di Singapura itu. Ya khusus Kerus ya Kerus. Tidak ada pelabuhan ikan, kapal barang di situ. Sekalian dia buat mall. Kerusnya masuk ke tengah mall jembatan itu. Pak, dampak dari segi pertanian dengan adanya Kerus hadir di Karangasem, menurut Pak untuk petani Karangasem ada dampak nggak yang akan dirasakan? Ya pastinya. Kenapa saya katakan demikian? Saya sudah bicara dengan Global Food yang percaya oleh Kerus internasional untuk menangani dari sisi ngisi bahan-bahan termasuk telur, termasuk buah, termasuk beras, termasuk air. Dan kita juga di situ udah siapkan pipa Telaga Waje sampai di pelabuhan itu. Tinggal ngonek itu berapa ton kita bisa jual air. Ini. Terus pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang dari kapal itu mahal sekali itu. Nah ini yang kita olah. Semua bisa ini. Termasuk juga bisa kita jual minyak standar internasional. Kita beli minyak di depo, pakai pipa ke sana. Kita jual lagi kepada Kerus, itu jualnya standar internasional. Berapa itu kekayaan yang kita dapatkan? Nah ini. Nah urusan dengan petani seperti tadi, jangankan yang lain telur. Contoh satu kapal sekarang minimal 3.000 sampai 4.000 passenger. Secara umum, secara nasional, internasional, setiap orang itu minimal 2 telur per hari. Turun aja 3.000 atau muat 3.000 atau 4.000 berarti 8.000 telur organik yang dibutuhkan. Dibutuhkan itu kan petani punya. Ini yang harus diisi oleh kita di sini. Jangan dia membawa dari Singapura atau dari Malaysia ke sini. Kita yang isi, termasuk buah, termasuk kelapa muda, sayuran, sayur-sayuran, daging. Pokoknya kita minta, tapi harus di bawahnya pengawasan Global Food. Kita tidak boleh langsung. Ya. Itu udah kesepakatan Berarti Pak, ketika tadi Bapak menyampaikan 13 kapal Kerus sudah pernah mampir ke Karangasem tahun 2010 kalau nggak salah ya Pak. Ya, saya lupa tahunnya. Ketika itu mampir tidak ada halangan untuk dia bersandar dan langsung di badan pantai, karena gedungnya saya belum lihat nih, nanti saya akan lihat gedungnya sendiri Pak. Gedung itu kalau nggak salah sudah ada habis pembiayaan 140 miliar dan sudah ada gedungnya Pak ya? Sudah ada. Untuk menampung waktu tamu datang sudah langsung ada. Sudah lengkap itu fasilitasnya. Lengkap. Bersandar langsung ke pelabuhan apa ada ini Pak, ada kapal lagi yang untuk membawa ke darat itu? Nyandar. Tapi jembatan pada waktu itu masih sifatnya darurat, belum permanen gitu. Karena masih uji coba. Karena masih uji coba gitu. Karena kita ditekan untuk cepat untuk uji coba gitu. Nah kita membuat ya tidak begitu permanen gitu. Nah ke depan harapan kalau sudah diserahkan ya kita buat permanen, perencanaan baru seperti apa, ditambah dengan breakwater dan sebagainya. Ya memang kalau hitung dalam setahun penelitian ini UNUD bahwa 2 bulan itu memang gelombangnya agak besar. Maka dari itu kapal kalau memang belum kita bisa membuat breakwater, kapalnya Lego jangkar di tengah, ya kapalnya masih kelihatan pakai skoci, kita turun pakai skoci di sini. Itu bisa dilakukan. Ya, tapi ke depan ini dermaga ini masih harus diperpanjang lagi 100 lebih. Dan bila perlu diperlebar, diperpanjang. Itu semuanya bisa dilakukan. Oh bisa. Ada yang ada gambarnya sudah bisa melebar. UNUD tanya. Jadi tidak ada halangan alam atau apa untuk tidak ada. Berarti itu bisa dilakukan. Tidak ada. Terima kasih. Tidak percaya tanya aja salah satu dokter Ide Bagus Adnyane itu yang merancang. Dia doktornya itu dari kapal ini yang dapatkan dia di Surabaya. Di UNUD dia sekarang beliaunya di UNUD. Ya, jadi penguji insinyurnya. Jadi ini bukan hanya cerita kaleng ya, bukan hanya dagelan politik atau jualan politik. Ini benar-benar real akan Karisma lakukan ketika kami jadi menggandeng beliau, Pringsir, Wayan Gredeg, untuk mewujudkan agar Karangasem menjadi sejahtera. Jangan sampai Karangasem itu dimiskinkan, entah apa yang memiskinkan sistem atau apa, kita nggak tahu. Banyak sekali saudara kita, keluarga kita masih di luar menjadi gepeng. Ini yang harus kita perhatikan untuk bangun, bangkit. Ketika memilih Karisma, kami tidak ada partai, pasti kami akan berjuang untuk masyarakat yang nomor 1. Pak, pertanyaan terakhir mengenai
Telaga Waja. Karena ini kan banyak yang mengaku ini Pak, oh saya yang membuat Telaga Waja.